kemudian kemarin kami sempat diskusikan dengan beliau. Beliau pada prinsipnya juga tidak berkeberatan sebetulnya soal itu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini sudah sampai ke ranah hukum, sudah sampai ke tingkat peradilan. Nah, kalau memang ini diharapkan agar adanya mediasi, ya kita berharap pintu dan ruang itu ya ada dan ya bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diskusikan dengan baik. Tapi ada hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa klien kami juga selama ini sudah sangat merasa mumet sekali dengan berbagai macam pergunjingan di ruang-ruang publik terkait dengan tuduhan, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan menjatuhkan harkat dan martabat beliau dan keluarga. Itu juga yang kita berharap ya publik tolong pahamilah bahwa tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan oleh publik, dan kami juga sebetulnya tidak mencari sesuatu yang ribet di sini, tapi sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cuma hanya berharap dari klien kami itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada Pak Haji Faisal itu juga menjadi bagian daripada hak dan kewajiban beliau, sehingga mereka sama-sama mengasuh, sama-sama membesarkan, kemudian sama-sama membina, menyayangi, mencintai Gala untuk hari ini dan ke depannya. Itu sih. Berarti Gala yang harus jatuh ke tangan dong Pak Dodi dong kalau memang seperti itu adanya. Tapi apapun itu, kita ingin agar memberikan ruang sebesar-besarnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan menjalankan perkara ini agar mudah-mudahan memutuskan seadil-adilnya, agar apa yang menjadi kerisauan kita selama ini yang juga cukup membuat heboh di ruang publik ini kiranya terjawab. Karena sebetulnya itu aja yang sebenarnya diharapkan oleh klien kami, bahwa klien kami juga berharap dia adalah bagian dari orang yang ikut mengasuh, ikut membesarkan, ikut mencintai dan menjaga Gala hari ini sampai ke depan. Saya kira kalau kita kemarin membaca rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, itu yang saya baca bahwasanya belum terdaftar di sana. Yang kami ketahui dari awal itu penggalangan dana ini atas nama pribadi. Bahkan kami duga dari uang yang disimpan di rekening itu sempat juga dipindahkan ke rekening yang lain lagi secara pribadi. Setelah itu baru masuk ke yayasan yang kemudian hingga saat ini yang kami ketahui, mudah-mudahan kami tidak salah, bahwa belum memiliki izin dari Kementerian Sosial. Karena itulah yang kami dengar Ibu MI ini kalau nggak salah dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh Kementerian Sosial. Karena memang di Kementerian Sosial sendiri ada beberapa prasyarat yang harus ditempuh dulu baru kemudian izin itu keluar. Karena diduga dikhawatirkan jangan sampai dari donasi ini, ya kita nggak tahu, ya kita nggak menuduh siapapun. Tapi bisa saja kemudian dari donasi seperti ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan masalah baru. Ya misalnya ya mungkin untuk ya membeli barang haram misalnya, ataukah ya membiayai sebuah gerakan-gerakan yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Karena itulah kemudian kenapa Kementerian Sosial hadir untuk itu. Dan untuk poin yang ini kita serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial. Teman-teman boleh silakan tanya ke Kementerian Sosial bahwa sudah seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti yang kami ketahui sesuai dengan regulasi yang ada, kami tidak mengada-ada, kami tidak mengarang bahwa itu wajib harus ada izin terlebih dahulu baru dilakukan penggalangan donasi itu. Saya boleh bacakan poinnya yang tidak membutuhkan. Saya bacakan ya biar jadi jelas supaya jangan ada dusta di antara kita ini. Kalau tidak nanti dipikir ini lawyernya cuma hanya ngarang-ngarang aja ini. Ini nih. Ini bukan dia di Kementerian Sosial. Dia nih. Di sini ada di sini teman-teman sekalian. Ini pasal 4. Saya bisa lihat ya. Bacain aja bang. Aku bacain ya. Pasal 4, penyelenggaraan PUB
yang tidak memerlukan izin terdiri atas A. Zakat, itu tidak memerlukan izin. B. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan, itu tidak butuh izin. C. Keadaan darurat di lingkungan terbatas. D. Gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga, rukun tetangga, kelurahan atau desa, atau nama lain, dan atau. Kemudian E. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan. Itu ada di pasal 4 ini. Selain daripada itu, wajib harus ada izin dari Kementerian Sosial. Kalau dia skalanya adalah provinsi, maka harus ada izin dari gubernur. Kalau dia kabupaten kota, maka sesuai dengan masing-masing wilayah pemerintahannya, bupati maupun pasal yang mau sebenarnya. Tapi dalam regulasi itu diatur. Saya baca ya biar jadi jelas. Bang, ada di sini. Bang, sedikit maaf. Ya. Tapi kenapa sih sampai di sebegininya gitu, Bang? Karena ini kan juga untuk cucunya juga gitu, Bang. Ya sebetulnya begini, kita menghargai lah, menghormati siapapun yang memberi empati dan simpati. Tetapi kalau kemudian dia terbuka, kemudian dia ya tidak dibicarakan dulu baik-baik, tidak disepakati seperti apa modelnya, lalu bagaimana tata aturannya dan sebagainya, maka itu mungkin kalau ini yang ditempuh dari awal, ya mungkin tidak ada soal kalau memang semua menyepakati. Tapi kan kemudian ini dia berjalan mengalir seperti itu aja, dan kemudian diinisiasi oleh Ibu MI tadi, dan kemudian dia bergulut bahwa ini juga mungkin beliau ya tidak punya maksud apa-apa, hanya karena soal beliau simpati aja. Tapi kan kemudian kita tidak mau agar niat baik kita ini di ujungnya nanti ada masalah hukum di kemudian hari. Okay. Karena Bang, apa karena jeda waktunya untuk izin itu saja cuma dikasih ruang 3 bulan, bisa diperpanjang tapi ditambah lagi 1 bulan. Nah kalau yang tadi spontan yang dimaksud, ya silakan kita menilai masing-masing. Apakah dengan range waktu beberapa bulan sampai katanya ke depan itu dia sifatnya spontan atau tidak? Nah itu yang kemudian ya silakan kita jawab bersama. Tapi saya kira yang paling penting, karena ini adalah ranahnya Kementerian Sosial, sehingga mungkin teman-teman bisa cross check ke Kementerian Sosial bahwa apakah itu melanggar atau tidak, melanggar prosedur atau tidak. Kalau yang kami pahami sesuai dengan regulasi yang ada ini, ada 3 regulasi yang ada di depan kami ini, itu adalah melanggar. Dan kami sungguh tidak sedikit pun ada niatan untuk mau mencerca atau mau merasa bahwa itu tidak penting ataukah tidak benar terkait dengan simpati dan empati publik soal gala itu. Bukan itu yang kami persoalkan. Tapi di awal itu bahwa klien kami tidak mau ada kesan bahwa eksploitasi anak yang kemudian kita sedang bermain di sini. Apalagi mohon maaf dengan segala hormat, keluarga yang dimaksud itu adalah keluarga dari kedua belah pihak. Artinya orang tua daripada almarhum Bibi maupun juga orang tua daripada Vanessa Angel. Jadi Bang, keinginannya Kan merasa nggak dilibatkan. Emang dari awal memang beliau juga sudah tidak setuju kok dengan cara-cara ini. Karena ada kesan, ada ya beliau tidak mau aja bahwa nanti ada penilaian publik seolah-olah ada eksploitasi anak di sini, dan itu juga nanti melanggar undang-undang perlindungan anak juga di situ. Nah, karena itulah kemudian tadi seperti pertanyaan dari rekan media tadi, ya kita meminta karena di undang-undangnya bilang kalau proses daripada penggalangan dana itu tidak sesuai dan belum mempunyai izin, maka akan disita itu oleh Kementerian Sosial, oleh negara dalam hal ini. Dan itu ada dalam regulasinya. Sehingga kami tidak mengada-ada, Pak Dodi juga tidak serta-merta menyampaikan itu kalau kemudian tidak ada dasar hukumnya. Karena itulah, ya kita harus kemana lagi. Tapi kalau kemudian pada akhirnya Kementerian Sosial punya pertimbangan lain, dan kemudian ya punya keputusan lain, ya tentu kita akan hormati semua keputusan itu. Soalkan sebenarnya. Cuma yang kita minta itu adalah semua harus sesuai dengan aturan. Semua harus sesuai dengan regulasi negara yang ada. Saat ini kan sudah berjalan. Namun seperti yang sudah di awal kami sampaikan,
bahwa ini belum ada izin dari Kementerian Sosial, bahwa kemudian ada simpati, kemudian ada belas kasihan dari masyarakat terhadap Gala, yaitu tidak ada soal. Tapi kan kemudian ya kita juga patut menduga, kita juga patut mengkhawatirkan apa yang terjadi ke depannya. Pasal 8 ayat 3, uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis. Ini ada di pasal 8. Biar jangan ada dusta di antara kita. Bang, sini bang. Bentar ya. Satu-satu. Kebetulan Pak Dodi dan keluarga itu ya alhamdulillah melakukan pengajian, kemudian bagi-bagi sembako terhadap anak yatim di Bekasi, dan itu dibuat semua ya dengan keikhlasan sebagai tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum maupun almarhumah. Kita berharap mudah-mudahan kita semua doakan agar almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterangi alam kubur dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perlu kami sampaikan.